Oke, iPad mini 4 ya. Jadi aku iseng beli iPad mini 4 ini, kondisinya second. Ini merupakan WiFi seluler ya, dan internal storage-nya cuma 16 GB. Ya, ukuran sekecil itu kalau buatku sih cukup ya. Aku nggak nyimpen-nyimpen data-data soalnya. Dan aku belinya di harga 3,5 juta. Murah ya, karena ini batangan, nggak ada chargernya, cuman iPad-nya doang, nggak ada box-nya. Dan kondisinya kayak abis perang ya, lecetnya banyak banget. Jadi ngapain sih beli iPad mini 4 di tahun 2020 ini? Apakah masih layak pakai? Ntar aku jelasin ya. Sebelumnya ya kayak biasa, please subs dulu channelku kalau kalian berkenan, akan sangat berarti buatku, dan terima kasih. Jadi sejarahnya tuh si iPad mini 4 rilisnya pada tahun 2015 bulan September ya. Jadi umurnya tuh udah 5 tahunan, udah tua ya, udah old, udah jadul. Good newsnya adalah desainnya ini masih podoplek sama persis sama iPad mini 5 yang rilis di tahun 2019. Dulu udah pernah aku bikin unboxing sekaligus tes gaming ya. Dimensinya juga sama persis kayak ini, begitu pula dengan tata letak tombolnya. Ya, yang lagi nonton video ini mungkin nggak bisa bedain juga ya, apakah footage yang ini dan yang sebelumnya udah kalian lihat merupakan iPad mini 4 atau iPad mini 5, karena ya bentuknya yang identik. Anyway, kalau ngelihat jeroannya, maka si iPad mini 4 ini pakai chipset jadul ya, Apple A8, fabrikasinya 20 nanometer. Sangat lawas. Sedangkan si iPad mini 5 kan pakai chipset Apple A12 Bionic yang performanya bagai langit dan bumi kalau di compare sama iPad mini 4. Kalau untuk urusan UI sih ya masih cukup smooth, ya nggak sewus-wus iPad mini 5, tapi kalau dibandingin sama Android dengan chipset sekelasnya, menurutku masih sangat kompetitif tingkat smoothness-nya UI-nya ya. Jadi sebagai gambaran performa, skor Antutunya segini ya. Ini tergolong rendah di tahun 2020. Aku coba buat game berat, COD mobile misalnya, opsi grafik yang tersedia tuh kayak gini. Dan selama nge-game aku biasa set di grafik quality low dan frame rate-nya di medium. Ya cukup stabil sih. Dan selama pemakaian aku prefer untuk main game yang rada enteng aja ya, macam Runeterra misalnya. Ada yang main Runeterra nggak? Silahkan add akunku ya. Terus aktivitas lain yang kulakuin adalah baca-baca ebook atau majalah, sedikit browsing YouTubean. Oh ya, sama ini ya, nonton Netflix ya. Netflix adalah hal wajib, merupakan aktivitas utama yang aku lakuin di tablet ini, dan itulah kenapa aku beli si iPad mini 4 yang pakai koneksi seluler ya. Karena seperti yang kalian sudah ketahui, WiFi di rumah aku pakai IndiHome dan Netflixnya diblokir. Jadi IndiHome kapan ya mau buka blokirnya? Anyway, untuk kualitas layar aku rasa sih sama ya kayak iPad mini 5. Kagak jelek tapi juga kagak superior seperti AMOLED misalnya. Ya lebih dari cukup lah buat disawang ya, terlebih enak buat nonton. Layarnya emang kecil tapi disitulah uniknya ya. Kecil-kecil gini asik buat dibawa traveling, jalan-jalan ya, tapi mau traveling kemana karena lagi ada wabah. Jadi sekedar info, spek layarnya iPad mini 4 ini sama persis kayak iPad mini 5, tipe layarnya IPS 7,9 inch, resolusi 1536 x 2048 pixel. Bedanya adalah di iPad mini 4 belum ada fitur True Tone ya, which is kalau buatku pribadi ya fitur True Tone juga nggak pernah kepake sih. Kemudian speaker ya, guna mendukung kegiatan nonton tentu kudu didampingin oleh speaker yang merdu. Untungnya kualitas speakernya masih tergolong baik sih. Jadi speakernya ini stereo ya, lubangnya ada di bawah sini. Untuk sampel audio sebentar ya, aku coba puter videoku. Redmi Note 9 Pro ya, jadi material bagian belakangnya ini Gorilla Glass 5, begitu pula layarnya ya, Gorilla Glass 5 juga. Terus untuk bagian sampingnya ini plastik.
Sekarang beralih ke kamera ya, jadi menurutku ini merupakan sektor yang paling lemah karena spek kameranya yaitu kamera depan cuman 1,2 MP, hasil selfie-nya kagak sharp dan detailnya juga sangat kurang. Selfie di low light hasilnya jelek banget ya, nget. Tapi kalau untuk kamera belakangnya yang 8 MP, overall hasil capture-nya jauh lebih baik sih. Warnanya natural dan menurutku agak sedikit underexpose. Kalau untuk video, kamera belakang bisa rekam di resolusi maksimal FHD 30fps, sedangkan kamera depan di HD 30fps. Lagi-lagi kemampuan perekaman video di kamera belakang ini lebih baik ya. Ada video stabilization-nya pula yang kagak terlalu agresif dengan sedikit jitter. Tes kameranya si iPad Mini 4. Secara keseluruhan kemampuan kameranya udah kurang kompetitif ya untuk standar tablet di zaman now. Yang kebanyakan punya image quality lebih baik serta ketersediaan fungsionalitas lainnya kayak ada fitur bokeh misalnya. Habis itu kelengkapan fitur-fitur lainnya, sensornya cukup komplit sih. Ada ini ya, ada fingerprint sensor. Kalau face unlock kagak ada sih. Terus apa mana? Apple Pencil ya, Apple Pencil kagak support. Tapi tentu bisa pakai pensil-pensil lainnya dari pihak ketiga ya. Dan terakhir baterai ya, kalau baterai karena kondisinya ini tidak brand new second, maka ya punya screen on time yang tidak tinggi ya. Kalau brand new kan Apple klaimnya punya screen on time sekitar 10 jam. Jadi punya aku cek battery health-nya via TrueTools, battery health-nya tinggal 86%. So dengan battery health yang udah kagak sempurna dan dengan penggunaan mainly buat main game, Runeterra, sama nonton Netflix, aku bisa dapetin battery life sekitar 22 jam dengan screen on time sekitar 5 jam ya. Itu pun persenan baterainya masih sisa 10%. Ya overall sih rada kurang awet ya. Tapi patut diketahui bahwa iPad mini 4 aku kan sekali lagi aku bilang bahwa ini kondisinya second, jadinya battery health-nya udah menurun. Kalau yang brand new aku rasa ya bakal lebih awet. So, iPad mini 4 ya, setauku tablet ini udah discontinue. Kalau cari-cari di toko online atau offline mungkin ya itu adalah stok lawas. Kebanyakan pada jual second ya. Saranku sih kalau pengen beli yang ada koneksi selularnya dan pengen kondisinya brand new, mending beli di iBox dan teman-teman reseller resminya karena pasti aman emailnya ya, agak kena blokir. Tapi nggak tahu ya stoknya masih ada atau enggak. Alternatifnya tentu bisa beli yang kondisinya second kayak punyaku ini ya, tapi pastiin dulu ke sellernya bahwa waktu pertama kali beli tabletnya adalah pada waktu pas aturan pemberlakuan IMEI belum diterapin. Sehingga seharusnya sih kagak kena blokir bila mana tabletnya keluaran non resmi dan dibeli sebelum aturan tersebut diberlakukan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah iPad mini 4 ini masih layak pakai di tahun 2020? Jawabannya bisa iya, bisa enggak ya, tergantung penggunaannya mainly buat apa dulu. Kalau dari segi performa termasuk mediocre ya, buat game berat kurang powerful. Ya masih bisa sih game berat tapi opsi grafiknya tuh kudu banyak diturunin kalau pengen nyaman. So kalau tujuanmu adalah ngegame secara hardcore ya mending beli iPad mini 5 atau alternatifnya iPad 6 ya. Masih oke menurutku. Tapi tentu ukurannya lebih gede. Oh ya, dan keduanya juga lebih future proof ya dari segi update OS. Habis itu kalau untuk aktivitas non gaming kayak nonton, browsing atau baca-baca buku, majalah, apalagi ya? Ya pokoknya yang non gaming game berat menurutku masih layak ya. Aku aja mostly pakai si iPad mini 4 ini ya buat Netflixan sama baca-baca buku ini itu segala macam dan masih nyaman. Dan disitulah tujuanku beli iPad mini 4 ini yang selular, karena kalau pakai selular kan aku bisa streaming Netflix pakai data ya, karena kalau pakai wifi rumah diblokir. Selain itu juga ukurannya yang kecil, ukurannya chibi ya, serta harganya yang murah, harga second. Ya ini yang kapasitas 16 GB ya, varian paling rendah wifi selular, tentu harganya juga paling murah.
Terus gimana dengan update OS-nya? Jadi pada saat video ini dibuat, iPad OS 13 tuh masih disupport. Kalau iPad OS 14 yang akan rilis mungkin di tahun ini, ya aku kurang yakin bakal dapet ya. Karena kalau ngelihat polanya, rata-rata device Apple tuh dapat support update OS tuh dalam jangka waktu sekitar 4-5 tahunan. Nah ini kan udah 5 tahun ya. Tapi kalau untuk update security, apalagi security patch yang sifatnya sangat vital, aku yakin Apple masih ngasih kali ya. Ini berdasarkan pengalamanku sama si iPhone 6 yang baru-baru ini dapat security update. Oh ya, sekedar info soal harga ya, sebagai gambaran. iPad mini 5 saat ini harganya masih mahal ya. Jadi untuk harga iPad mini 5 yang resmi di iBox misalnya, untuk varian termurah yaitu storage 64GB Wi-Fi only, harganya 8,5 juta. Sedangkan iPad mini 4 Wi-Fi only yang 64GB brand new udah agak susah dicari. Aku nggak nemu malah ya. So kita bandingin aja sama yang second kali ya. Jadi rata-rata saat ini dijual di harga sekitar 4 jutaan. So soal harga mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat kalian ya. Masih dirasa mahal ya, kalau bukan mahal namanya bukan Apple. Yowes, gitu aja videonya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subs, kemudian follow juga IG sama Twitterku @bangreview karena akan sangat berarti buatku. Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.